Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Milanda Fiona Derviza dengan NIM 20131083. Nah, aku dari Pendidikan Biologi BP 2020 Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini aku ingin menunjukkan bagaimana proses belajar dan mengajar menggunakan model project based learning. Nah, jangan lupa ditonton ya kawan-kawan, ditunggu like and comment-nya. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu mejanya, Nak. Kalau ada sampah, silakan buang satu-satu. Ya. Oke, selanjutnya. Silakan kita pimpin doanya, Nak. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk materi sekarang, Ibu ingin menyinggung dulu nih materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Nah, minggu kemarin kita udah belajar nih tentang sistem pernapasan. Nah, tahu nggak apa saja yang terkait dengan sistem pernapasan? Pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida. Betul. Tahu nggak organ yang terkait dalam Paru-paru. ya, paru-paru. Nah, paru-paru ini juga terkait juga nih dalam materi yang akan kita bahas di minggu sekarang. Nah, karena di paru-paru ini juga termasuk ke dalam salah satu organ pada materi sekarang, yaitu tentang organ ekskresi. Jadi pada minggu sekarang kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Betul. Nah, sebelum kita masuk materinya nih, sebelum menjelaskan materi ekskresi itu aja, Ibu ingin menampilkan sebuah video. Silakan kalian simak, lalu coba kalian tanggapi, coba kalian diskusikan dengan teman di samping kalian tentang video yang akan ditampilkan. Anak-anak sekalian menyimak video ini, lalu silakan Anda tanggapi. Apa yang sedang terjadi pada laki-laki ini? Nah, dia siasat nih. Masak belum? Oh, dia siasat di kota. Dia janjian dengan Lastri saat hujan. Nah, saat hujan nih. Terus lalu dia mendapat ketigraan nih. Dia tidak aneh, dia hanya terbelah tipis karena cuacanya dingin dan hujan. Bagaimana bisa saat kedinginan jadi tidak tipis? Maka saat ini kita sering buang air kecil. Nah, coba kalian pikirkan, kenapa ya bisa hujan itu kita sering kencing? Coba kalian diskusiin sama teman sebangku kalian. Kenapa? Kenapa itu?
karena kan nggak keringetan, jadi lebihnya tipis kok. Oh gitu. Betul sih, tapi kurang. Ada yang berkata lain? Gimana? Silakan. Karena saat hujan itu kan cuacanya itu dingin Bu, jadi untuk memanfaatkan suhu panas tubuh itu maka digunakan cairan berupa urin atau pipis Bu. Oh gitu, digunakan dengan dulunya tipis. Oke. Ada pendapat lain nggak? Menurut kalian kok bisa sih di saat kita dingin atau hujan itu kita lebih sering mengeluarkan pipis dari cairan? Coba sampai aja dengan kamu, ayo. Proses ekskresi tubuh tadi. Iya, dia berkaitan sama proses ekskresi. Karena ada yang diluar tadi, jadi hasil metabolisme dikeluarkan oleh pipis Bu. Ah ya, oke. Jadi betulkan ya, kayak gini. Jadi gejala yang kita alami itu di saat kita berjalan dalam kita sendiri itu disebut dengan gejala cold disease. Nah, cold disease ini normal karena di mana cold disease ini merupakan kondisi saat badan terpapar oleh udara dingin yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi menyempit secara alami. Nah, hal ini terjadi agar tubuh kita bisa menyalurkan darah ke organ-organ kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ginjal merupakan salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi di saat ginjal itu seperti yang kita tahu bahwa ginjal itu memiliki fungsi sebagai menyaring limbah atau kotoran dari darah. Sehingga pada suhu normal tubuh akan memproduksi sekitar 2 liter setiap harinya berupa urin. Nah, namun di cuaca dingin itu menyebabkan tubuh menyaring lebih banyak darah. Nah, sehingga darah dalam tubuh ini yang cepat mengalir ke organ-organ vital dalam jumlah tinggi, hal inilah yang kemudian menyebabkan kita itu lebih sering membuang air kecil di saat hujan begitu. Nah, kan? Nah, oke. Nah, dari mana? Oke, gua akan jelaskan nih. Nah, dari video tadi jadi kita tahu ya bahwa apa sih maksud dari sistem ekspresi ini? Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Coba nggak tahu? Sistem sistem ekspresi itu adalah merupakan proses tubuh dalam mengeluarkan hasil metabolisme yang dilakukan oleh beberapa organ. Iya betul. Dari video yang sudah kita tengok tadi dan juga sudah Anda diskusikan tadi, jadi kita dapat nih apa saja manfaat dari sistem ekspresi. Nah, salah satunya kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menjaga agar sistem ekspresi kita itu tetap sehat. Dan juga nantinya ibu juga berharap Anda sekalian ini ibu juga mengetahui apa saja organ-organ ekspresi yang terlibat dan cara menanggulangi permasalahan yang terjadi pada sistem ekspresi yang sistem ekspresi Ananda nantinya. Nah, itu untuk KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk KD-nya yang pertama yaitu Anda sekalian dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi dan cara menjaganya. Untuk KD yang 4.8-nya, Anda dapat menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi dan cara menjaganya juga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Anda mampu mengidentifikasi apa itu sistem ekspresi pada manusia, mampu menjelaskan organ ekspresi, mendeskripsikan mekanisme sistem ekspresi, dan dapat menganalisis masalah dari sistem ekspresi. Nah, adapun IPK yang Ibu harapkan tercapai, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui apa itu sistem ekspresi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan organ-organ dari sistem ekspresi. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan
lagi? Geram, oke. Bau. Iya, betul, bau. Nah, betul. Jika anak ibu bisa seandainya berada di ruangan ini, itu bisa menjadi salah satu sarang penyakit. Nah, alangkah baiknya jika ruangan seperti ini itu harus segera dibersihkan. Begitu juga dengan tubuh. Jika di dalam tubuh itu juga tidak dibersihkan, maka nantinya akan mempengaruhi kepada kesehatan dari sistem ekskresi kalian sendiri. Begitu. Nah, oke, masuk kepada materi yang pertama. Nah, jadi sebelum itu ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi? Ya, silakan Anda. Ekspresi adalah kemampuan organ tubuh dalam mengembangkan hasil metabolisme tubuh. Ya, betul. Ada lagi nggak? Ada lagi pendapat lain? Coba sampaikan. Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan. Sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Iya, betul. Ya, sistem ekspresi itu sendiri merupakan proses di mana tubuh itu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi, begitu. Nah, apa saja organ-organ yang terlibat seperti yang sudah anak-anak itu jelaskan tadi? Ada paru-paru, ada apa lagi? Ginjal, oke, ada apa lagi? Hati, kulit, apa lagi? Oke, kulit. Nah, yang pertama itu tentang paru-paru. Kok bisa sih paru-paru ini termasuk kepada sistem ekspresi? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu. Kenapa sih paru-paru bisa masuk kepada salah satu organ sistem ekspresi? Mengeluarkan karbon dioksida, Bu. Karena mengeluarkan karbon dioksida. Oke, iya betul. Karena paru-paru ini itu mengeluarkan karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Karena karbon dioksida sendiri itu bersifat racun kepada tubuh sehingga harus dikeluarkan. Bagaimana cara pengeluarannya? Itu melalui proses pernapasan, begitu. Nah, ini merupakan alur pengeluaran dari karbon dioksida sendiri. Yang pertama itu saat kita menarik nafas, itu oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu tepatnya di alveolus terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen keluar dari alveolus dan dibawa ke peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Nah, terakhir itu nantinya karbon dioksida itu dibawa ke peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Nah, oke. Organ selanjutnya adalah pada hati. Nah, di hati ini pertama-tama di dalam hati sel darah merah itu yang sudah rusak itu akan dirombak. Nah, kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu akan diberikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri itu merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, protein globin hasil dari perombakan sel darah merah lalu akan direka menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sedangkan sementara itu nanti senyawa hemin atau disebut juga dengan Heme itu akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Nah, zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sedangkan untuk biliverdinnya akan diubah menjadi nantinya bilirubin. Oke, dari dua organ tadi bisa Anda pahami? Daripada kita lanjut nanti tidak ada pahami. Bisa. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya, materi pada kulit nih. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak itu sering berolahraga nggak? Sering. Mana? Senam. Iya, senam juga termasuk olahraga. Iya. Nah, kenapa ya di saat kita berolahraga itu kita sering mengeluarkan keringat? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba tunjuk tangan. Yang tahu plus 5 deh. Coba. Ayo, kenapa ya di saat kita berolahraga itu kita sering mengeluarkan keringat? Karena tubuhnya beraktivitas lebih tinggi, semua tubuh lebih tinggi. Jadi butuh pengeluaran panas dari tubuh melalui keringat. Itu
kita harus mengeluarkan panas di dalam tubuh. Oke, ada lagi pendapat lain? Gak ada? Gak ada? Oke, nah betul yang ditinggalkan tadi, karena di dalam tubuh kita itu di saat kita berolahraga itu suhu tubuh yang ada di tubuh kita itu meningkat. Nah, bagaimana cara mengeluarkan agar suhu tubuh ini menurun? Yaitu dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, nah di kulit ini itu terdiri dari 3 lapisan. Apa saja lapisannya? Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua itu adalah lapisan dermis, dan yang terakhir yang paling bawah letaknya itu disebut lapisan hipodermis. Nah, apa yang dimaksud dengan epidermis ini? Jadi epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang tersusun rapat dan mengandung senyawa keratin. Nah, selanjutnya di bawah epidermis ini tadi ada lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis ini itu terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak penguras kulit, dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Nah, yang terakhir yaitu lapisan paling bawah disebut juga dengan lapisan hipodermis, di mana lapisan ini itu berisi kumpulan jaringan ikat, khususnya jaringan lemak yang berfungsi menyatukan kulit pada otot dan mempertahankan suhu tubuh kita agar tetap hangat. Nah, ini seperti yang diulang tadi dan juga pendapat dari Asa tadi ya. Jadi di saat kita melakukan olahraga aktivitas tubuh, hipotalamus di otak akan mendorong untuk memerintah kelenjar keringat. Nah, dari kelenjar keringat itu akan nantinya mengeluarkan keringat yang bersamaan dengan pengeluaran keringat ini, panas tubuh juga dikeluarkan sehingga suhu tubuh kita bisa didinginkan. Begitu. Nah, kita lanjut tadi ekspresi pada ginjal. Nah, ekspresi pada ginjal ini tadi Ibu juga di awal sudah menyinggung melalui video tentang ekspresi dari sistem ekspresi urin. Nah, ekspresi urin ini yang terlibat adalah organ ginjal. Nah, di ginjal ini itu terdiri dari korteks, medula, vena ginjal, arter ginjal, profis ginjal, ureter, dan lainnya. Nah, untuk di ginjal ini itu terdapat 3 tahap pembentukan urin. Apa saja? Ada yang tahu? Silakan Anda. 3 tahapnya itu yang pertama ada filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Ya, betul. Pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, mungkin Ibu nggak akan menjelaskan ya di ginjal ini, karena itu tugas kalian untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan pembentukan urin. Silakan kalian bentuk 2 kelompok besar saja. Silakan dimulai Mbak di situ. 1, 2, 2, 2. Oke, silakan dibentuk. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan, ya. Silakan. Untuk kelompok 2 di sebelah kiri, silakan dibentuk. Ibu sudah menyiapkan alat banyak, jadi silakan Anda bentuk saja ya. Ini Ibu juga memberikan KPD, silakan Anda kerjakan. Kelompok saja nanti kalian tentukan ke depan. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, setelah 30 menit, nanti kalian dapatnya. Nanti akan tampil kalau sudah siap. Silakan mulai. Ingat yang bekerja itu tangan jangan boleh. Ini apa namanya? Ada
mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan nanti bertanya saja ya. Sini bagaimana? Mengalami kesulitan? Ya, benar. Baiklah, sudah 30 menit ya. Silakan dari kelompok 2 dulu yang tampil untuk mempresentasikan hasil kalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai sistem pembentukan urin yang akan dijelaskan Reja. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan urin. Yang pertama itu proses filtrasi terjadi di glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal dan juga lentung Henle. Yang ketiga ada prosesnya augmentasi terjadi di tubulus distal dan juga tubulus collecticus. Untuk urin primer, untuk urin Itu semuanya. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1 tampil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ratu. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap pembentukan urin. Nah, untuk pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Nah, untuk filtrasi itu tahap pertama itu terjadi di glomerulus. Nah, zat yang besar ini adalah sel darah merah, keping darah, dan juga protein plasma. Nah, di sini dihasilkan urin primer. Dan untuk tahap kedua yaitu reabsorpsi, itu terjadi penyerapan kembali pada tubulus proksimal dan juga lentung Henle, di mana zat yang diserap kembali di tubulus proksimal yaitu protein, vitamin, asam laktat, asam urat. Dan juga terjadi penyerapan kembali di lentung Henle, di mana zat yang diserap kembali yaitu H2O, K+, Cl-, dan Na+. Nah, untuk hasil dari tahap reabsorpsi ini yaitu urin sekunder. Yang tahap terakhir yaitu augmentasi itu terjadi di tubulus distal dan juga tubulus collecticus, di mana di tubulus distal itu sudah dikeluarkan K+, urobrin, urea, dan NH4. Dan untuk tubulus collecticus itu terdiri dari 95% air dan juga zat cair. Nah, di tubulus collecticus dan distal inilah terdapat urin yang sebenarnya. Baik, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kami kelompok 1. Kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 2. Aku untuk kelompok 2. Nah, tadi kan dari 2 kelompok udah tampil. Jadi dari masing-masing kelompok tadi udah dapat menyampaikan apa saja tahapan dari pembentukan urin tadi. Apa saja? Ada filtrasi, ada
glomerulus. Dimana yang terjadi di glomerulus ini itu nantinya akan menghasilkan urin primer dengan dimana di sini masih terdapat sel darah merah, timbul darah, dan protein plasma. Nah, setelah mendapatkan urin primer itu nantinya akan diolah lagi. Gimana diolahnya? Di tahap reabsorpsi. Nah, di tahap reabsorpsi ini itu terjadi di dua tempat. Tadi ada di tubulus convolutus proximal sama di legum hernae. Dan di dua ini itu akan menghasilkan sama-sama menghasilkan urin sekunder. Nah, di urin sekunder ini yang dimana di tubulus convolutus proximal ini akan diserap kembali berupa glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, dan asam urat. Sedangkan pada legum hernae nantinya yang akan diserap kembali yaitu berupa H2O, Na+, H+, dan juga C-adenin. Nah, setelah didapatkan urin sekunder nih, nanti akan diolah lagi nih di tahap selanjutnya yaitu tahap augmentasi. Nah, disinilah nantinya akan didapatkan urin sebenarnya. Nah, augmentasi ini juga terdapat di dua tempat terjadinya, di mana yaitu di tubulus convolutus distal sama tubulus colecticus. Nah, di sini itu akan dikeluarkan berupa H+, K+, uroglin, urea, dan NH4. Nah, yang mana yang itu terdiri dari 95% air dan juga zat-zat cair lainnya gitu. Nah, kan udah kita pelajari nih tentang sistem bagaimana apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi, apa saja organnya, bagaimana pembentukan urin. Nah, dari pembelajaran ini, anak-anak ibu bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan tunjukkan. Ya, kepada Anda silakan. Baiklah, sistem ekspresi merupakan satu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi ada 4 organ utama pada sistem ekspresi, itu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Di mana ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan urin, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, hati berfungsi untuk mengeluarkan cairan badan, dan paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul. Makasih Ananda sudah menyimpulkannya. Dari kesimpulan Ananda tadi juga berarti pentingnya kita untuk menjaga sistem ekspresi kita agar tetap sehat sehingga nantinya untuk kedepannya di masa tua kalian tidak sakit-sakitan. Gitu. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran kita. Oh ya, untuk minggu depan silakan Anda bawa alat dan bahan. Minggu besok kita akan mempelajari materi tentang masalah-masalah yang terjadi pada sistem ekspresi. Nah, nanti untuk alat dan bahan silakan Ananda Teko nanti di grup AI akan ditulis saja apa saja alat dan bahan yang akan Anda bawa, dan juga silakan